أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini kembali kita diberikan anugerah oleh Allah untuk senantiasa memperbaiki diri kita di sisa umur yang Allah masih berikan kepada kita semua. Dan salah satu upaya kita adalah terus-menerus menyelami, mendalami, memahami kalamullah, firman-firman Allah, agar semakin bertambahnya usia kita, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui tafsir Al-Quran, kita belajar untuk terus memahami setiap kata yang Allah firmankan kepada kita semua, agar meresap dalam hati dan berbuah dalam amal. Dan insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan tafsir surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah sekarang masuk ayat ke 11. Ya, bagi ibu-ibu yang menyimak di rumah, bisa dibuka surah Al-Ghasyiyah ayat ke 11 dan selanjutnya. Langsung saja kita bahas tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idin naimah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri penuh dengan kenikmatan. Di mana ini terjadi? Ini di surga. Di surga. Karena nanti di akhirat ada dua kelompok, ada yang khasyi'ah, wujuhun yawma idin khasyi'ah, ada wajah-wajah yang tampak ketakutan, tertunduk. Ada yang wujuhun yawma idin naimah, ada wajah-wajah yang pada hari itu penuh dengan kenikmatan, berseri-seri. Hal itu dikarenakan lisa'iha radiyah, dikarenakan usahanya mereka menjadi puas karena usaha. Makanya ada istilah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan Allah itu tergantung usaha. Jadi kalau usahanya maksimal, maka balasannya pun maksimal. Maka kata Allah, balasannya apa? Fi jannatin 'aliyah. Mereka akan ada di surga yang tinggi. Ya, kemarin dijelaskan bahwa surga itu banyak tingkatannya. Disebutnya darajat. Allah akan meninggikan darajat tinggi terus-menerus sesuai dengan amalnya. Jadi beda orang yang suka melaksanakan ibadah wajib ditambah ibadah sunnah dengan orang yang hanya melaksanakan ibadah wajib saja. Ya, sampai kemarin dijelaskan derajatnya sangat banyak dan paling tinggi adalah surga Firdaus. Makanya kata Nabi, idza sa'altumullahal jannah, apabila kalian meminta surga kepada Allah, fas'alul firdaus, maka mintalah surga Firdaus. Fa'innahu a'lal jannah, karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Wa kana tahtal ars, dan terletak di bawah arsy Allah. Jadi di bawah singgasana Allah, saking dekatnya dengan kedudukannya dengan Allah SWT. Fi jannatin aliyah, mereka ada di dalam surga yang tinggi-tinggi. Nah, baru di ayat
yang akan kita bahas pada subuh ini dari ayat ke-11 dan selanjutnya. Ini menerangkan kondisi di surga. Ya. Bagaimana surga itu kenikmatannya? Nah ini. Bagaimana keistimewaan surga itu ada dalam ayat-ayat selanjutnya. Fi jannatin aliyah, mereka ada dalam surga yang tinggi, la tasma'u fiha lagiyah. Mereka tidak akan mendengar dalam surga perkataan yang sia-sia, yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Fiha ainun jariyah, di dalam surga ada mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah, ada dipan-dipan yang ditinggikan. Wa aqwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang diletakkan, disediakan. Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal yang disusun rapi. Wa zarabiyyu mabsusah, dan permadani yang terhampar. Itu kondisi di surga. Yang pertama, la tasma'u fiha lagiyah. Mereka di surga tidak akan mendengar perkataan yang tidak berguna, perkataan yang sia-sia. Kita tahu bahwa yang namanya hidup di dunia, kita sering kali mendengar ucapan-ucapan yang tidak mengenakan. Ya, ucapan-ucapan yang selalu menyakitkan, tidak berguna, tidak bermanfaat. Bahkan kadang-kadang ucapan yang tidak enak itu datang dari orang yang terdekat, dari istri, dari suami, bahkan dari anak. Tidak mengenakan. Sekaya apapun pasti pernah mengalami sakit hati karena sebuah ucapan. Tadi surga itu tidak ada kata-kata yang menyakitkan. Makanya kata para ulama yang disebut dengan la tasma'u fiha lagiyah, la tasma'u fiha azan. Orang tidak akan mendengar di surga perkataan yang menyakitkan. Jadi tidak akan ada istilah sakit hati atau baper. Ya, apa baper teh? Bawa permen. Berperasa. Kenapa? Karena la tasma'u fiha lagiyah, tidak akan mendengar ucapan yang menyakitkan, wala batilan, tidak akan mendengar ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang tidak mengenakan. Ya, mohon ayah ucapan-ucapan yang kasar, keras, enggak akan ada. Wala gibah, tidak akan mendengar gibah-gibah, gosip-gosip sampah yang beredar di masyarakat. Enggak akan ada gosip-gosip. Ya, Ibu, di dunia gosip teh. Ya, karena di surga itu tidak akan mendengar gosip, gibah, dan tidak akan mendengar kata-kata apapun yang tidak baik, ya, kecuali dalam Al-Quran surah Al-Waqiah dijelaskan, la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima. Mereka tidak mendengar di surga perkataan yang tidak berguna dan perkataan yang mengandung dosa. Ila qila salama salama, kecuali ucapan selamat dan selamat, ucapan yang baik-baik, ucapan yang indah-indah. Di sini kata Ibnu Katsir, la tasma'u fiha lagiyah, ai la tasma'u fil jannati lati hum fiha kalimatun lagun. Mereka tidak akan mendengar, kamu tidak akan mendengar di surga ucapan yang mengandung kedustaan dan kesia-siaan. Hingga akan ada yang nggak bohong. Di dunia mah bisa kena nggak bohong.
Kalau di akhirat tidak akan berbohong, tidak akan mengatakan perkataan yang sia. Ini sejalan dengan firman Allah surat Al-Mu'minun. Ya, ayat 1 sampai ayat 11 yang kemarin kita bahas. Ketika Allah menerangkan bahwa ulaika humul warisun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itu adalah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Apa salah satu yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan surga Firdaus? Waladina hum anil lagwi muridun, yaitu orang-orang yang dari perkataan perbuatan yang sia-sia tidak berguna mereka berpaling. Orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak berguna. Dan di surga pun tidak akan ada perkataan yang sia-sia. Itu yang pertama, keistimewaan surga. Seindah-indah dunia, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, pasti akan mengalami di dunia ucapan-ucapan yang tidak mengenakan, membuat sakit hati, ya, sakit hati. Yang kedua, tarik ting. Yang kedua fiha ainun jariyah, di dalam surga ada mata air yang mengalir. Ya. Di dalam surga sana ada air yang mengalir. Maka kita sering dengar kalau berbicara surga pasti sok aya unsur air. Ya, suka ada unsur air. Kenapa harus ada air? Because air adalah sumber kehidupan. Supaya halab-hab hanaang. Bukan itu sih sebetulnya nama. Karena keindahan suatu tempat itu akan lebih indah jika ada air. Oh, percuma. Padahal kalau kita jalan-jalan yang kemana-mana yang ditanyakan pertama naon? Toilet. Oh. Ya, kalau kita main ke curug, ya, indah, tenang. Coba main ke sungai, laut, indah. Ya, jadi kenapa Allah selalu menggabungkan air dalam kenikmatan surga? Karena unsur air ini akan membuat surga menjadi lebih indah. Makanya kita kalau buat kebun, taman, pakai air mancur buatan wae indah, komode asli di dunia wae indah luar biasa gitu ya. Air, makanya sumber air sudekat sana ya, kata orang Papua, sumber air sudah dekat gitu. Karena air itu sangat luar biasa. Kalau di Pangal, di Subang itu ada curug sampai ke Pebalatak itu. Ya, pertama hiking lewat Curug Sadim. Wah, itu airnya luar biasa. Kesini curug lagi. Pulang udah berapa kilo, udah kehausan. Aya curug deui di dinya. Curug Pemandian Tuan, itu bisa camping di dinya oge sebetulnya. Anu Ustaz Alim ngajak kadinya si betah gitu. Wah, bukan nama indah. Yang belum banyak terjamah, tak bersih, nggak banyak sampah. Beda jeung curug Cinulang. Nah, jadi nggak bahas curug gitu ya. Kagok curug Cinulang kan sudah banyak pengunjung jadi weh. Yang sampah-sampah gitu. Itu curug-curug yang lain. Duka aya nama teh curug Cinulang. Tengah Laguna gini. Nah, penting lagu oge. Di surga fiha ainun jariyah, di dalamnya ada air-air yang mengalir. Apa maksudnya mengalir gitu ya? Kalau air tidak mengalir kan jadi gimana? Jadi
Bau air kalau nggak mengalir lama kelamaan. Akan tumbuh bakteri, akan tumbuh jentik-jentik dan menyebabkan DBD, demam berdarah. Mual di surga, di dunia kalau air tidak mengalir. Di surga mengalir, maksudnya mengalir. Di sini yang maksud mengalir adalah sarihah, mengalir dengan bebas ke sana kemari. Dan di surga fiha uyunun jariyat, terdapat mata air yang begitu banyak. Jadi bukan satu mata air, ya, uyun dalam bahasa Al-Qur'annya uyun. Kalau satu ainun dalam surat Al-Jari, surah Al-Ghasyiyah mah ainun jariyah, tapi dalam Al-Qur'an surah yang lain zuyunun. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang bertakwa itu akan ada dalam surga dan mata air yang sumbernya sangat banyak. Dekat. Jariyah fi ghairi ukhdud, yang mengalir tanpa harus ada dulu legokan kan dari sungai itu sok aya nu kitunya, jadi ninggal ka sungai teh ngalegok gitu ya, no, lebih rendah. Lebih rendah dari tanah. Engke mah si air itu di mana-mana aya, kana pentangkal henteu ngalirna di mana-mana gitu. Itu kudu aya legokan, kudu ngagajeng lah ka handap teh kudu. Siga kolam kan kudu ngalegok. Ieu mah di mana-mana ada air, luar biasa. Dan sebenarnya sangat banyak. Gitu. Dan ada juga yang surat Al-Mutaffifin bahwa surga itu punya mata air yang disebut dengan tasnim. Ayat 25 sampai 28. Coba dibaca. Mia Al-Mutaffifin 25 sampai 28. Baca. Gina baca Al-Mutaffifin. Jadi ayin. Terjemah. Mereka diberi minum dari khamar murni, tidak memabukkan, yang tempatnya masih disegel. Laknya dari kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Tuh, air dalam tasnim teh cenah. Mata air yang bisa diminum, ya langsung diminum kapanpun. Tiap aya cai eut, ngojay bari eut. Usah tuh bau bercampur jeung kesang. Di surga mah moal aya kesangan. Moal aya nu pipis, moal aya anu embelan mah. Indah pokoknya. Jadi air tasnim langsung diminum. Gitu. Kayak di Subang ada curug yang bisa diminum langsung gitu. Kan tuh. Biasanya curug masak biasa diminum. Ya. Hawan haus tapi anggar disaring. Itunya ainan tasnim yang langsung bisa diminum oleh penghuninya yang didekatkannya. Gitu. Jadi luar biasa. Jadi rugi lamun orang terreunian di akhirat di surga. Rugi banget. Rugi bancet. Banyak kata Nabi dalam hadis disebutkan anharul jannah tabjuru min tahti tilal. Sungai-sungai di surga itu akan memancar dari bawah gunung, dari bawah jurangnya, dari bawah gunungnya, gitu ya. Ya, dan dari bawah kesturi-kesturi yang wangi. Jadi
ngalir gitu di mana-mana, terpancar air mancur dari mana-mana, indah gitu. Mau kebayanglah ini mah. Yang ketiga, keindahan surga itu, keistimewaan surga adalah fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya ada dipan-dipan yang ditinggikan. Dipan. Ada dipan yang ditinggikan. Non dipan teh? Kasur. Fiha sururum marfu'ah. Maksudnya di surga itu akan mendapatkan sururun aliyatun naimatun, dipan-dipan yang tinggi, empuk gitu, kermat tinggi, empuk gitu. Kasiratul faras murtafiatil misk, banyak hamparannya tebal-tebal, banyak hamparannya tebal-tebal. Terus ada salah tadi macana. Aliyatun tinggi, naimatun kasiratul faras tebal-tebal, banyak hamparannya, kasiratul faras. Terus samak alaihal hurun-in, terdapat banyak bidadari-bidadari di atasnya. Aduh, luar biasa ya, merasa pisannya. Jadi kerman di aya kasur katanya empuk, kan di dia kasurnya teras dan empuk. Lama-lama dulu dia tempuk kan gara-gara ditindihan kueko limaan ini teras. Hidup plek si busana teh. Ya, ini sana tinggi, empuk, banyak hamparannya tebal-tebal, jeung aya bidadari-bidadari. Duh. Resep ya yang enggal-enggal kayak itu tuh. Kumaha tuh lamun tinggi mah hese naikna gitu kan. Maning pendek. So, onit kumaha. Oni kan pendek. Amun ke dipan tinggi kumaha? Hah? Kan dipan-dipan yang tinggi naiknya kumaha? Maka di sini kata ahli tafsir, walaupun badannya pendek, pendek, tapi di sana nanti istilahnya di sana ketika badannya itu pendek, para ulama mengatakan bahwa apabila kekasih Allah hendak duduk, nah gitu, apabila para kekasih Allah itu hendak duduk, araduli an yajlis alatika surur, di atas dipan-dipan itu, di atas dipan-dipan yang tinggi itu, tawadung, dipan-dipan itu menjadi rendah, nah gitu. Jadi dipan-dipannya jadi merendah. Apalagi naik orang ini kok otomatis gitu, bukan kokodmatis, otomatis gitu. Datang orang merendah, jika orang naik onta gitu kan, orang naik onta itu, onta di kebun binatang ya ayah tuh. Jadi lamun naik onta, si onta itu suka ngedeprek gitu, kan nyangkung, pas balik naik teh ngedeprek, gitu. Ngedeprek pas sana. Mendeprek. Jadi sini kalau setiap mau naik dipan tiba-tiba bukan mendeprek sih, dipannya menjadi rendah, empuk gitu. Di dewain empuknya juga digajelengan kan, kupia kan digajelengan gitu, kasur empuk. Soalnya di Cikajang kan pernah aya kasur anu empuk sama gajelengan saking empukna. Ya, luar biasa indahnya. Aduh. Terus nah, Andi,
Wa namariku wa akwabum maudu'ah. Nah, ada gelas-gelas yang disediakan. Aduh, maksudnya adalah awanis sarab. Nah, ya awanis sarab ma'idah marsodah liman aradaha min arbabiha. Ada gelas-gelas minum yang disediakan bagi para pemiliknya yang hendak minum dengannya. Gelas-gelas. Kalau dalam bahasa hadis mah si gelas-gelas nateng kete senanya bening. Bening bagaikan kristal gitu kan. Yang terbuat dari perak. Bening pisan. Gitu. Saking beningna si kristal nate katinggal itu luar biasa indah. Ya lamunnya pandangan tinggal kita katingali. Jadi tembus teh herang kristal. Gitu kan. Ayeuna we dina plastik ku kalian diletakkan kan. Pemudik di kristal. Kan badan kita juga ya. Gitu, badan kita kumaha? Badan kita juga mengkilap. Iya sama, kudu skincare kayak mereka. Oke. Sampai tuang kalau bening gitu. Bisa diterang. Gitu ya. Di gelas-gelas itu sana indah. Bening. Bisa dibaca dalam Quran Al-Insan. Ayat ke-13 16. Coba baca. Kumang gelasna kondisina. Al-Insan ayat 13 16. Gin. Jemaah. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat, merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak, mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Tuh, bisa gede ember, gede baskom. Pokoknya bebas. Di bawah dipan-dipan, di atas dipan-dipan, di bawah pohon rindang, siapkan minum. Dan disediakan juga bukan oleh kita ngambil sendiri, ayah pelayan. Iya, ini pelayan. Itu kan. Curung-curang-curing. Oleh pelayan-pelayan yang masih muda. Ya, aduh, karena muda bening gitu, aduh. Ya. Ya, Quran surah Al-Zuhruf ayat 6 ayat 70 sampai 73. Coba baca. Pia. Saya tadi ditugaskan. Penny. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yuqafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun. Terjemahkan. 70. Artinya, masuklah kamu ke dalam surga, kamu
dan pasanganmu akan digembleng. Tuh, ya, suami istri masuk sebelumnya. Yang ke berapa ini? Ayat berapa? Wa namariku masfufah, ayat ke 15. Di surga wa namariku masfufah, ada bantal-bantal yang disusun. Bantal. Ya. Qala Ibnu Abbas, an-namarik al-wasaid, yang disebut dengan bantal, an-namarik adalah bantal-bantal gitu. Di bantalnya itu disusun empuk untuk hasilnya diurang, tidak terbuat dari kapuk jika diurang gitu. Terus bantal nanti berwarna hijau misalnya gitu, tidak keterangan lain. Bantalnya berwarna hijau. Kenapa hijau? Nah, untuk kang indah-indah sok hijau. Ngali di Ciwidey harare hijau. Indah. Ini tuh acis. Mana hijau. Tak gitu kan? Ya orang ngomong. Oh, kada uang aja hijau gitu kan. Jadi bantalnya pun warna hijau kan, untuk mengenakan keindahan biasanya warna hijau-hijau gitu ya. Hijau seperti dalam Al-Qur'an kan, surah Ar-Rahman ayat ke-76. Muttaqina ala rafrafin hudrin wa abqariyin hisan. Mereka bersandar di atas bantal-bantal yang berwarna hijau dan permadani yang indah. Itu di surah Ar-Rahman. Terus di surah Ar-Rahman pun ayat ke 54, muttaqina ala furushim batainuha min istabraq wa janal jannataini dan gitu. Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra yang tebal. Ini sesuai dengan ayat selanjutnya, wazarabiyyu mabsusah, dan permadani yang dihamparkan. Jadi di atas dipan gitu kan, terus dipan-dipannya dipan-dipannya ditinggikan, terus gitu si dipan-dipan nate dihamparkan permadani di atasnya ayat permadani, di bawahnya permadani dalam kondisi sangat empuk dan sangat indah gitu. Lalu bersandar di bantal-bantal yang hijau. Permadani itu berarti bukan sekedar karpet gitu, alas yang sangat istimewa. Jadi luhur di permadanian diharap di permadanian. Nanti jika karpet ini seperti gitu. Di bawah, di atas selalu terbentang permadani yang indah gitu. Jadi tekuru di vakum cleaner langsung eta mah indah. Lamun aya tamu geuning set istimewa hamparkan karpet merah gitu kan. Itu mah aya permadani wazarobi mabsusa, dihamparkan permadani indah. Pas orang datang teh silakan kan, lamun dia mah karpet merah gitu, lamun karpet hijau gitu kan. Yakni qala Ibnu Abbas az-zarabiyu al-basat, karpet yang dihamparkan di tempat mereka lewat, di tempat-tempat mereka duduk. Allah hamparkan karpet-karpet yang indah. Mabthusah, artinya mabthusah ialah digelar di mana-mana bagi orang yang mau duduk dimanapun yang dikehendakinya, karpet itu selalu tersedia. Jadi setiap penduduk tiba-tiba hadirlah karpet tersebut. Itu yang dimaksud dengan wajarobiyyu mabthusah. Itu kenikmatan surga. Dalam hadis disebutkan Rasulullah pernah bersabda,
gitu ya. Ingatlah. Ini nih. Jadi tadinya ini masih berbicara dengan surga. Ingat di surga itu surganya tinggi, disediakan mata air yang mengalir, tidak mendengar ucapan-ucapan yang tidak berguna, disediakan gelas-gelas yang disusun, terus bantal-bantal yang tersusun, gelas-gelas yang disediakan, dipan-dipan yang tinggi, dan dipan madani yang terhampar. Kata Nabi, ala hal min musmirin lil jannah. Ingatlah, adakah orang yang mau berupaya keras, berusaha keras untuk meraih surga. Ya, setelah Allah memberitahu tentang surga sini, kata Nabi, ingatlah, ada tidak orang yang mau berusaha keras untuk meraih surga, gitu. Karena sungguh surga itu keindahannya tidak tergambarkan, gitu kata Nabi. Fa inal jannata la khatar laha, tidak tergambarkan keindahannya. Wahia warabul ka'bati nuru yatala'la. Surga itu demi Tuhan yang memiliki Ka'bah merupakan nur yang berkilauan, cahaya yang berkilauan. Keharumannya semerbak, katanya. Wa raihanatu tahtajju. Keharumannya semerbak, menggugah hati. Gedung-gedungnya kokoh lagi tinggi-tinggi. Sungai-sungainya mengalir, buah-buahnya matang-matang. Istri-istrinya cantik-cantik lagi jelita. Pakaian-pakaiannya banyak berlimpah. Tempat tinggal yang abadi ini negeri yang sejahtera, dipenuhi dengan buah-buahan dan hijau-hijauan. Pakaian-pakaian sutra yang mewah lagi lemut di gedung-gedung yang tinggi lagi megah. Ada tidak yang mau berusaha keras? Gitu cek Nabi teh. Di bibita setelah membaca surat Al-Ghasyiyah. Sok, siapa yang mau ke surga? Nih surga teh gini. Gitu. Maka para sahabat berkata, benar ya Rasulullah. Kata para sahabat gitu, naam ya Rasulullah. Benar. Nahnul musmirun. Kami sungguh semua sangat ingin meraih surga dan akan berupaya keras meraihnya. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, qulu insyaallah. Katakan oleh kalian insyaallah. Maka mereka pun mengatakan insyaallah. Ya Rasulullah, insyaallah aku akan meraih surga itu dengan keras. Ya mau aya ke surga tidur, mau aya tidur we di dunia nate. Hardolin, mambok, mau aya. Ke surga mah kudu jahadu, ya, bersungguh-sungguh, wasobaru, dan bersabar. Hafalkan Quran ayat mah sebentar, tapi ke balasan luar biasa. Tak kudu optimis. Kata Nabi, mau tidak kalian ke surga dan berupaya keras, gitu kan, bukan berusaha main-main, berupaya keras untuk meraih surga. Surga itu seperti ini. Ini yang mesti kita usahakan. Setelah Allah membacakan, memberikan kepada kita tentang surga yang tinggi dan segala kenikmatannya, maka bagi orang beriman ini merupakan motivasi, targhib, menambah semangat agar terus meraih surga tersebut. Insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan jannah aliyah, surga yang tinggi tersebut. Demikian dapat disampaikan untuk ketemuan kita hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di episode yang akan datang. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.